Desa Semplak Barat. Desa Semplak Barat adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Desa yang terbentuk pada tanggal 6 April 1983 ini merupakan pemekaran dari Desa Semplak sebagai desa induknya berdasar musyawarah desa pada saat itu. Assalamualaikum, salam desa Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, bersama saya Siva Anggraini dalam program Discovery Reportase Desa. Nah, saat ini saya sudah di depan Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, untuk langsung berbincang dengan Bapak Kepala Desanya. Kebetulan saya sudah janjian dengan beliau. Yuk kita langsung ke sana aja untuk menanyakan tentang destinasi dan programnya. Salam Desa Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu Pak Kades? Sudah janjian kemarin? Sudah ya? Ya. Ya, Kak. Masih Pak. Bapak Sekdes. Udah lama datangnya? Oh, udah datang. Baru aja pada Pak. Pak Kades sudah nungguin dari tadi. Nanti kalau Pak Kades sama Pak Silat, Ya. saya mau duduk di kecamatan buat tanda dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Hati-hati Bapak. Iya, makasih. Ayo Bapak. Assalamualaikum Pak Kades. Ini saya Yanti. Tamu Bapak, Mbak Siva sudah datang. Silakan Mbak Siva, masuk. Terima kasih ya Mbak Yanti. Saya akan kembali lagi ke depan ya. Kades. Apa kabar? Baik. Silakan duduk dulu Mas Pak. Nah, saya masih ada kerjaan ya. Sebentar ya. Gini Pak Kades, sesuai konfirmasi saya kemarin tentang destinasi dan juga program-program yang ada di Desa Semplak Barat ini, mohon berkenan untuk menjelaskannya Pak. Kalau bicara masalah program, itu ada dua ya. Program fisik dan satu lagi program non fisik. Kalau program fisik ya kita sudah banyak membangun diantaranya jalan lingkungan, kemudian turap tebing, JIGES, singkatan dari jaringan irigasi desa, kemudian Rutilahu memang rutin kita dapat bantuan baik dari pusat maupun dari daerah. Nah, kemudian yang baru saja kita bangun dan inovasi adalah tentang rehabilitasi atau renovasi untuk pelayanan publik, yaitu kantor desa dan aula desa. Kemudian untuk yang fisiknya, kami sekarang sedang menggenjot untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di masyarakat yang memang sudah turun-temurun. Yang pertama adalah home industri atau kerajinan rumahan dari masyarakat, seperti makanan tradisional, gitu. Makanan tradisional, Ya, betul. seperti apa tuh makanan tradisional? Banyak sih Mbak, ya, tapi yang dominan dilakukan oleh masyarakat itu adalah dodol dan kangginan dan kue-kue lain yang sifatnya kue tradisional. Oke, nanti boleh saya coba dong ya Pak, duduk di sana. Silakan, mangga. Oke, saya mau tanya sekarang nih Pak tentang riwayat desa ini. Baik, Desa Semplak Barat ini adalah merupakan desa pemekaran
dari Desa Semplak dulu ya, kecamatannya Kecamatan Semplak, kemudian dimekakan jadi 3. Semplak itu sendiri sebagai induknya sekarang menjadi kelurahan, kemudian Desa Kang Senjaya sekarang menjadi kelurahan, dan yang terakhir ada Desa Semplak Barat. Kenapa dinamakan Semplak Barat? Oh, iya. Apakah ini bergantung dengan posisinya, Pak? Betul sekali, Mbak. Nah, karena Desa Semplak Barat ini adalah wilayah atau daerah yang memang ada posisinya di daerah di wilayah barat. Wilayah barat. Nah, dari Desa Semplak induknya. Dengan luas. Kalau bicara masalah luas, mungkin ini Semplak Barat ini adalah desa yang paling terkecil luasnya se-Indonesia. Kalau menurut data yang ada, Desa Semplak Barat itu luasnya kurang lebih 88,025 hektar. 025 hektar, jadi kurang dari 100 hektar. Iya, baik. Untuk masalah destinasi ini, Pak, ada apa aja di desa ini? Oke, yang pertama mungkin kita kearifan lokal ya Mbak ya. Iya. Kearifan lokal yang memang kita rintis, ya, terutama yang tadi semacam home industri memang itu sudah turun-temurun yang berjalan hampir 30 tahun sebagai masyarakat. Kemudian kita punya UMKM dan BUMDes yang lokasinya ada di depan jalannya. Pas begitu masuk gerbang desa itu, dari BUMDes itu kurang lebih ada 10 kios, kemudian lapak yang memang langsung itu pengelolaannya oleh pemerintah desa sendiri, yaitu sebanyak 21 kios. Ini dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat di dalam kegiatan ekonominya seperti ini. Ada kearifan lokal yang lain, yaitu seni budaya Sunda, Mbak. Budaya Sunda itu namanya Jamparing Asih. Alhamdulillah untuk Jamparing Asih ini sudah bisa dikenal dari kabupaten sampai provinsi. Bahkan kita sudah mengirim anggotanya atau mereka yang memang ikut di dalam keanggotaan Jamparing Asih itu bisa keluar lagi. Dalam hal ini waktu itu kena ke Hajar Bayi Jambal. Oke, untuk tampil membanggakan daerah sini gitu ya, Pak. Di samping itu, Mbak, mungkin kita sebagai pemberdayaan perempuan juga, Mbak, ya, di samping anak muda yang ikut gabung di dalam kegiatan di Jamparing Asih ini sebagai destinasi kita budaya lokal, khususnya untuk Sunda, seperti degungan, tari-tarian Sunda, itu juga ibu-ibu dari PKK juga gabung di sana, Mbak. Termasuk melestarikan. Iya, termasuk Karang Tarunanya juga ikut ke sana gitu. Itu. Kemudian dari ibu sendiri, dari PKK sendiri punya program yang memang rutin setiap minggu, Mbak, yaitu senam sehat. Senam sehat yang dilakukan ya pada setiap minggu sekali, setiap hari Rabu, mulai jam 8 sampai jam 10. Itu contohnya kayak di depan itu ya Pak, lagi rame-rame ya, senam itu Pak. Nah, kalau memang Mbak penasaran untuk lebih lanjut mengenal lebih lanjut tentang kegiatan Ibu PKK, ya, mari kita ke sana, kita lihat dan kita tanya ya, dengan koordinator sebagai Ketua PKK yaitu Bu Rusniati. Kita langsung sana aja ya Pak ya. Mangga, untuk menanyakan itu tadi saya penasaran sekali sambil senam Pak. Oke. Mari. Iya Pak. Yuk. Baik, kepada seluruh pemirsa Discovery Reportase Desa, pada hari ini kami mengajak kepada seluruh pemirsa untuk mengunjungi salah satu home industry yang berada di wilayah Semplak Barat, yaitu home industry dodol dan ranginan. Sekarang kita berada di salah satu pengelola home industry, yaitu Ibu Aat. Beliau adalah pemilik salah satu home industry yang berada di wilayah Semplak Barat, dan kemudian ini Ibu Ade. Beliau adalah pelaksananya bagaimana cara mengelola, baik itu dodol ataupun yang lainnya, aneka ragam makanan yang dikelola oleh Ibu Aat tersebut. Ya, mungkin kepada Ibu Ade bisa menjelaskan bagaimana cara memproduksi dodol dari mulai awal sampai terakhir, bahkan pemasarannya mungkin bisa dijelaskan kepada Ibu Ade. Ibu Ade.
Baiklah, inilah tempat produksi dodol Amin yang pemiliknya Ibu Aat. Di sini kami juga banyak mengolah kue-kue tradisional. Contohnya dodol, rangginang, tape uli, ada juga geplak. Dan kami memasarkannya ke daerah Jabodetabek. Dan alhamdulillah udah nyampe ke luar negeri, diantaranya Hong Kong. Dan alhamdulillah dari pihak pemerintah ada dukungan dan semoga lebih meningkatkan lagi, lebih mendukung kami untuk tetap berproduksi dan menjaga terus hubungan antara produsen dengan konsumen. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Semplak Barat yang telah mendukung produksi kami. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan tetap terus berhubungan antara produsen dengan konsumen. Semoga Bapak lebih memperhatikan lagi untuk ke depan pemasarannya. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Sekdes. Baik, kepada Ibu Ade, Ibu Aat, kami atas nama pemerintah desa akan mencoba komitmen untuk senantiasa mendukung dan bagaimana caranya bisa memajukan UMKM khusus yaitu dodol rangginang di wilayah Kampung Anyar Desa Semplak Barat ini. Baik, para pemirsa sekalian, demikianlah kami sudah mengajak kepada para pemirsa Discovery Reportase Desa untuk mengunjungi tempat home industri yang berada di wilayah Desa Semplak Barat. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke kantor desa kami yaitu Desa Semplak Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Desa Nusantara. Saya Agung, Ketua Karang Taruna Desa Semplak Barat. Pada hari ini saya berada di lapangan Semplak Barat, suatu kebanggaan desa kami. Kegiatan hari ini kita akan menuju lokasi kantor sekretariat Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, hari ini acara kita hari ini diawali dengan rutinitas kita sebagai pemuda Karang Taruna Desa Semplak Barat untuk di bidang seni dan budaya. Tolong Acel untuk disiapkan monitoring di sana ya. Kira-kira udah siap atau belum? Siap. Oke, siap. Terus di bidang kesehatan kebetulan ada informasi dari warga setempat, ada warga yang butuh bantuan kita sebelum mobil yang siaga sama kunci semua dari siapin di security. Terus di bidang fogging sama mesin rumput, Kang Jono udah siap belum? Udah siap. Tolong kalau bisa nanti tim di bawah biar buat disiapkan ya. Biar pengerjaannya lebih maksimal. Ya. Oke. Di awal hari ini kita berdoa dulu dengan membaca Bismillah. Oke, yuk kita berangkat. Kelas cek. Ada yang kurang?
ini Mbak Sita, ini adalah base camp-nya Sanggar yang paling asik. Tempat ini tempatnya anak-anak berkreasi, cari inspirasi dan segala macamnya. Kalau Mbak Sita yang tadi lihat anak-anak latihan di sana, itu adalah tempat untuk pada saat ada event. Besok misalnya ada event, mereka latihan full di sana karena tempat ini tidak mungkin. Dan ini adalah aksesoris-aksesoris yang Mbak Sita lihat hasil karya anak-anak sendiri. Mereka bikin semuanya, tidak ada yang. Oh, ini hasil karya sendiri ya Pak ya? Nah, seperti itu jadinya. Nah, Pak, kalau untuk peran pemerintah untuk pengembangan seni budaya desa ini tuh seperti apa Pak? Yang pasti kalau dari pemerintah desa itu pertama adalah memang sebagai pembina. Kemudian kita mendukung, mengapresiasi dan memfasilitasi. Sehingga alhamdulillah ini kita mendapatkan beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Jambari Asih. Oleh Jambari Asih. Dari segi semua yang sudah diraih bersama-sama, apa nih yang sudah didapat dari program ini? Sanggar ini? Otomatis dari inspirasi, dari potensi, dari semua termasuknya prestasi yang sudah didapat Pak. Kalau prestasi alhamdulillah tidak banyak, tapi yang merupakan kebanggaan buat semua sanggar. Salah satunya adanya dari Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah, kemudian prestasi memberangkatkan peserta didik kita ke luar negeri dalam pertukaran penari mewakili Jawa Barat ke Azerbaijan. Kemudian juga adanya pertukaran pemuda yang bisa diberangkatkan ke Cina. Itu dari prestasi. Nah, kemudian juga yang udah pasti jelas, setiap pawai budaya kita itu selalu dipakai oleh 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemang. Dan alhamdulillah juga 3 kali berturut-turut kita jadi. Oh, berarti itu sudah jadi bukti ya Pak, semangatnya pemuda di desa ini. Nah, kalau untuk program selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Untuk selain mendirikan sanggar ini? Programnya ya inovasinya Iya. otomatis kan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini, Ya. kemudian sumber daya manusia teman-teman para pemuda. Kita sudah pernah ngobrol dengan Pak Kepala Desa. Di sini bagaimana caranya kita meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sumber daya alam yang ada di sini. Kita rencana mau bikin outbound arung jeram. Arung jeram. Oke. Nah, kemudian dengan arung jeram itu otomatis kan adanya satu fasilitas yang ada di sini. Nah, di sini kita sudah pernah ngobrol dengan Pak Kepala Desa bagaimana caranya kita memasarkan kuliner warga desa Seplak Barat sudah bisa lebih booming lagi. Nah, nanti kalau kita sudah ada tempat di sana, itu semua kuliner yang ada di desa Seplak Barat itu akan dijual kepada para tamu. Jadi sampai mereka memasarkan sendiri bisa jual di tempat outbound kita. Nah, bagaimana cara pengembangannya supaya lebih besar? Kita rencana mau bikin guest house. Tujuannya untuk mendatangkan tamu dari luar negeri. Nah, supaya si tamu luar negeri itu tertarik, kita mau bikin rencana adanya workshop pembuatan gamelan. Nah, jadi si turis itu bisa melihat bagaimana cara membuat gamelan, bagaimana cara membuat suling dan segala macamnya. Malamnya para pembuat itu mereka tampil di gedung pertemuan. Si turis nonton. Jadi biar turis tahu inilah seni budaya Indonesia yang sebenarnya. Jadi memperkenalkan seni budaya ke orang asing ya Pak ya? Biar tidak kalah juga ya. Otomatis lah, masa kalah sama orang luar negeri. Nah, gitu. Seperti itu ya Pak. Khususnya seni budaya Sunda. Khususnya ya, gamelan Sunda. tari-tari Sunda seperti itu. Oke, nah Pak, ini kan sudah berkolaborasi ya, jadi satu bersinergi, ya. bersinergi. Bapak tanggapannya apa untuk program wisata Arung Jeram? Arung jeram. Iya. Sangat mendukung sekali. Salah satu program kami juga UMKM itu bisa terakomodir Pak di tempat ini, sehingga mereka itu bisa ikut berjualan. Lebih-lebih tadi yang boom industri itu seakan-akan nanti mereka itu punya semacam apa ya, tempat untuk memasarkan hasil produksi mereka di situ. Di samping memang kita dalam hal ini dari pariwisata ini kita belum ada.
ini inovasi gerakan bagi kami untuk berinovasi desa supaya desa ini yang luasnya kecil mungkin dalam kota itu tidak terlihat, tapi insya Allah dengan adanya destinasi ini Semblak Barat bisa dikenal oleh halayak luas. Sangat luar biasa ya Bapak Siap. ya, itu informasi yang hari ini saya dapat cukup bagus gitu. Oke Pak, saya mau tanya di sini ada apa lagi destinasinya selain Seni budaya ini. seni budaya? Oh iya, nah ini dari pemuda dalam ini Karang Taruna juga memang masyarakat juga berperan di wilayah RW01. Nah, ada pengembangan budidaya ikan hias dalam hal ini itu budidaya ikan cupang. Nah, mereka memanfaatkan lahan yang sempit bisa manfaat buat berinovasi kegiatan ekonomi. Dan alhamdulillah ini bisa berkembang untuk wilayah tersebut bisa kembang dan alhamdulillah informasi yang kami dapat dari mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sudah sampai ke luar negeri. Brazil kalau nggak salah Mbak. Kalau gitu Siva boleh melihat? Mangga. Kalau memang mau ke sana bareng-bareng sama Pak Kades. Oke siap. Atur nuhun Pak Haji Budi atas informasi yang Siva dapat hari ini. Siva lanjut mengunjungi budidaya ikan hias bersama Bapak Kades. Mau gitu Pak Haji nuhun ya. Mangga ambil ada ada Nancy Pak bukan tempat budidaya ikan hias. Mangga nuhun ya. Mangga atur nuhun. Ya. Mangga. Mari, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak kita sudah berada di lokasi kelompok pembudidaya ikan cupang sebagai kegiatan kreatif ekonomi masyarakat. Ini namanya Lebak Pecah Mandiri. Nah, itu pemiliknya tuh, Kang Yerdi. Kabar Pak Kades? Alhamdulillah. Mana? Yogi. Kita kalau aktivitas 2014 aktivitasnya, cuman kita memutuskan berkelompok tahun 2018. Kebetulan ini dibinaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan diberikan dari binaan. Alhamdulillah makin tahun ke tahun makin berkembang Jepang itu karena memang variannya bisa disilang dari Jepang itu dan perawatannya lebih mudah. Pak, itu ada anak-anak muda yang di mana? Oh, itu anak-anak Karang Taruna ada kegiatan penyemprotan. Alhamdulillah kita Ya. Penyemprotan COVID sama pembagian COVID. Sudah selesai Pak Tangguh? alhamdulillah beres semua. Oke, makasih Pak Tangguh. Kita jalan lagi. Iya, iya. Tim udah nunggu di Siap, sekretariat. siap, ya. Kita mau sekalian pemaparan. Yuk, baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Pemuda Karang Taruna. Kebetulan sekarang ada jaga COVID di wilayah Oh di sini ya Pak ya? Iya. Oke kalau gitu terima kasih deh apa yang penting saya sudah tahu hari ini desain sistem dulu. Iya. Tapi boleh nggak saya? Boleh. Ya? Boleh banget. Ayo. Boleh Pak? Aduh Pak ini terima kasih banyak nih Siva jadi dapat oleh-oleh lagi kan Jepang. Abis ini mau kemana lagi nih Pak? Ya, sepertinya kita kembali ke kantor karena lokasi kita sudah dikunjungi semuanya Mbak. Oke. Nah, kita di sana sambil istirahat, sambil makan siang. Oke. Ya Pak. Ya, makasih. Inilah base camp kami, tempat para pemuda Karang Taruna Desa Semblak Barat berlatih di seni budaya Sunda. Alhamdulillah kami sudah difasilitasi oleh Pak Haji Budi sebagai penasehat kita, dan alhamdulillah juga ketika ada kegiatan di Desa Semblak Barat, Bapak Kepala Desa menginstruksikan kami untuk ikut andil dan untuk ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan aja kedepannya nanti Karang Taruna beserta warga dan pemuda di Semblak Barat bisa ikut berpartisipasi semuanya. Alhamdulillah Pak Haji Budi yang telah memimpin kami menjadi penasehat kami, mudah-mudahan bisa memotivasi kami ke depannya nanti mengkritik kami atau memberikan masukan yang baik buat kami untuk lebih baik lagi di pemuda khususnya di Desa Semblak Barat. Mungkin Pak Haji Budi bisa beri masukan buat kami di pemuda Karang Taruna
untuk motivasinya dan ilmunya buat kami supaya kedepannya nanti kami jadi lebih baik lagi. Silakan Pak Ibu. Begini, Karang Taruna itu kan cikal bakal pembangunan, merupakan pemuda harapan bangsa. Jadi kalau Anda memimpin Karang Taruna, diusahakan dan dipastikan jangan sampai ada anggota yang terlibat narkoba ataupun semuanya. Sebab apabila itu terlibat ke narkoba, nama Karang Taruna sendiri akan hancur. Dan pastikan saya akan berikan motivasi buat teman-teman Karang Taruna, cuman harus kuat mental. Apabila Karang Taruna tidak kuat mental, Karang Taruna tidak akan maju. Dan pastikan di samping kita berbicara secara organisasi, agama juga tetap harus menjadi patokan kita. Kapan kita berorganisasi, kapan waktunya kita berolahraga. Jauhkan narkoba, jauhkan minuman-minuman keras dan segala macamnya, mulai belajar kita istiqomah. Baik Pak Haji, terima kasih atas motivasinya. Semoga kedepannya nanti kami akan jadi lebih baik lagi. Insya Allah motivasi dan bimbingan dari Pak Haji buat kami itu jadi panutan kami. Terima kasih Pak Haji Budi atas motivasinya. Demikian kami dari Pemuda Karang Taruna Desa Semplak Barat. Salam Pemuda Desa Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Ini saya mau ngantar titipannya Pak Kades. Oh iya, sebentar ya. Dari siapa? Saya diutus Bu Ami untuk mengantar titipannya Pak Kades tadi pagi. Oh, iya. Kebetulan itu Pak Kadesnya ada. Pak Langsung aja Kades. ke Pak Kades ya. Saya diutus Bu Ami untuk mengantar pesanan Bapak tadi pagi. Oh ya, bilangin ke Bu Ami, terima kasih bahwa oleh-olehnya atau pilihan sampai diterima ya. Ya, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Kasih Pak. Alhamdulillah. Ini kasih Pak. Ya. Nah, ada warga kita nih dari Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak nanti. Terima kasih banyak Pak Kades. Nah, pemirsa, alhamdulillah hari ini saya sudah mendapatkan informasi tentang Desa Semplak Barat, tentunya dengan destinasinya serta program-programnya. Nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Discovery Reportase Desa bersama saya, Siva Anggraini. Salam Desa Nusantara.